Ayah tua mengangkat kepala peti mati anaknya. Setelah satu suara menggema, dia jatuh kaku ke tanah dan tidak bernyawa lagi. Setibanya di alam baka, ayah tua berlutut di depan Raja Neraka, melaporkan anak laki-lakinya dan menantunya dengan segala detail, mengatakan bahwa mereka berharap dia cepat mati, tidak hanya tidak memberi makan, tetapi juga mengganti obat dengan air dingin, membuatnya menderita hingga mati. Mendengar itu, Raja Neraka marah besar, tidak percaya ada orang yang begitu tidak berbakti di dunia ini. Lalu dia memukul papan yang mengejutkan dan berkata bahwa dia akan pergi ke dunia manusia untuk melihat sendiri. Jika benar demikian, dia pasti akan membuat pasangan ini membayar harganya. Raja Neraka berubah wujud menjadi seorang pengemis tua, membungkuk dengan punggungnya, memegang tongkat kayu, dan berjalan pincang menuju pintu rumah ayah tua. Yang membuka pintu adalah menantu perempuan. Begitu melihat seorang pengemis, dia langsung menarik wajahnya panjang, dengan suara nyaring memaki, "Dari mana datangnya orang tua ini? Pergi jauh-jauh, rumah kami tidak punya sisa makanan untukmu," sambil berusaha menutup pintu. Raja Neraka mengulurkan tangannya untuk menghalangi pintu, dengan suara serak berkata, "Baiklah, cukup beri saya sedikit air, di luar sangat dingin, biarkan saya berlindung dari angin dan salju di bawah atap ini." Menantu perempuan dengan jijik meludahkan ke tanah, menghindari badai salju, "Kenapa kamu tidak masuk ke dalam sarang anjing?" Setelah itu, dia mendorong dengan keras, pintu tertutup dengan suara keras, hampir mematahkan tangan Raja Neraka. Raja Neraka tidak punya pilihan, hanya bisa berjongkok di sudut dinding, angin yang tajam seperti pisau mengirisnya, tidak lama kemudian dia sudah menggigil kedinginan. Dia berpikir, hati menantu perempuan ini terlalu keras, tidak heran ayah tua tidak bisa menahan perasaan ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara piring dan sendok bertabrakan di dalam rumah, serta suara tawa anak laki-laki dan menantu perempuannya. Menantu perempuan berkata, "Akhirnya orang tua itu pergi, sekarang tanah dan uang rumah kita semua milik kita berdua." Anak laki-laki mengiyakan, "Betul kan, seharusnya kita sudah tahu dia sekuat ini sejak awal." Belum selesai berbicara, dia sudah ditatap tajam oleh menantu perempuannya, dan mengurungkan kata-kata yang tersisa. Raja Neraka mendengar dengan geram, sedang berpikir untuk masuk dan menuntut pertanggungjawaban. Tiba-tiba melihat seorang pembantu wanita muda membawa semangkuk bubur panas. Diam-diam keluar dari pintu belakang. Pembantu wanita muda itu melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berjalan cepat menuju Raja Neraka. "Berikan bubur itu padanya, ayah tua, cepat minum selagi panas, tubuhmu penuh." Raja Neraka terkejut, bertanya padanya, "Kau, pembantu wanita, tidak takut dimarahi tuanmu?" Pembantu wanita muda itu dengan mata merah, berkata pelan, "Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan sangat baik kepada saya semasa hidupnya. Ketika dia sakit, wanita itu tidak membiarkan saya mengantarkan obat dan makanan, saya selalu merasa tidak enak hati. Sebenarnya Tuan tidak mati kelaparan, dia jatuh dan terbentur kepala pada malam itu baru meninggal." Namun wanita itu bersikeras mengatakan bahwa Tuan tidak bisa bertahan, dan tidak membiarkan berita itu menyebar. Raja Neraka merasa terkejut. Ternyata ada rahasia di balik ini. Dia baru ingin bertanya lagi, tiba-tiba mendengar suara makian dari menantu perempuan di halaman. "Pembantu mati, kau pergi kemana? Apa kau lagi-lagi diam-diam mengantarkan sesuatu untuk orang tua itu?" Pembantu wanita muda itu ketakutan, segera berkata, "Ayah tua, saya harus kembali, cepat pergi." Setelah mengatakannya, dia langsung berbalik dan berlari. Raja Neraka sudah mengerti, tidak lagi bersembunyi di sudut tembok, tetapi mengelilingi ke belakang halaman, mengintip dari atas tembok. Dia melihat anaknya sedang duduk di pintu gudang kayu merokok. Dengan wajah cemberut, menantu perempuan berdiri di depannya dengan tangan di pinggang, mengomel, "Kau ini benar-benar pengecut. Kalau bukan karena kau mendengarkan ibumu dan bersikeras menikahiku, tidak mungkin ada hari ini. Sekarang orang tua itu sudah mati, kamu malah datang dengan wajah memalukan. Apa kamu merasa kasihan dengan harta peninggalannya yang sedikit itu?" Anak laki-laki berkata dengan suara pelan, "Dia tetap ayahku, jangan bicara seburuk itu." Menantu perempuan tertawa sinis. Menantu perempuan tertawa sinis, "Buruk? Aku rasa kau sudah lupa bagaimana dia memperlakukanmu ketika kau sakit waktu kecil. Dia tidak mau mengeluarkan uang untuk mengobatimu. Kalau bukan karena keluargaku yang mengeluarkan uang, kau sudah tidak ada." Raja Neraka mendengar dengan jelas, ternyata ada dendam lama antara ayah dan anak ini. Dia mengusap dagunya dan berpikir, sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang dikatakan ayah tua. Saat itu, langit tiba-tiba menggelegar dengan suara petir, diikuti oleh angin kencang dan awan gelap yang menggulung. Menantu perempuan berteriak ketakutan dan bersembunyi di belakang anak laki-laki. Anak laki-laki juga panik, pipa rokok di tangannya jatuh ke tanah. Raja Neraka tahu, ini adalah prajurit neraka yang telah tiba, dia tidak lagi bersembunyi. Menampakkan wujud aslinya, mengenakan jubah hitam, wajahnya suram seperti air, melangkah satu persatu turun dari dinding. Begitu anak laki-laki dan menantu perempuan melihat itu adalah Raja Neraka, mereka ketakutan hingga jiwa mereka melayang. Dengan suara, plak, mereka berlutut di tanah, terus-menerus membungkuk dan memohon ampun. Menantu perempuan menangis dan berteriak, "Raja Neraka, tolong ampunilah saya tidak sengaja. Semuanya karena orang tua ini yang tidak berguna." Anak laki-laki juga ikut berkata, "Tuan, saya salah. Saya seharusnya tidak mendengarkan kata-katanya, saya telah menyakiti ayah saya." Raja Neraka mendengus dingin, menunjuk ke arah menantu perempuan dan berkata, "Hatimu jahat, dihormati oleh mertuamu, tetapi masih membalikkan fakta, penuh dengan omong kosong, dosamu tidak dapat dimaafkan." Setelah mengatakannya, ia melambaikan tangan, dan seberkas asap hitam melilit menantu perempuan. Menantu perempuan itu seketika menjadi diam.
Kemudian, Raja Neraka melihat ke arah anak laki-laki, yang ketakutan hingga seluruh tubuhnya bergetar, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Raja Neraka berkata, meskipun kamu memiliki kesalahan tidak berbakti, tetapi karena di dalam hatimu masih ada sedikit rasa bersalah. Kematian ayahmu bukan sepenuhnya salahmu, aku akan mengampunimu. Anak laki-laki tertegun, mengangkat kepala melihat Raja Neraka, dengan wajah penuh kebingungan. Raja Neraka akhirnya mengungkapkan apa yang dikatakan pembantu wanita muda itu. Ayahmu tidak mati karena kelaparan, dia bangun malam untuk pergi ke toilet. Kakinya tergelincir, terjatuh, dan terbentur di belakang kepala, malam itu dia pun meninggal. Menantu perempuanmu takut bertanggung jawab, jadi dia bilang kepada orang lain bahwa ayahmu sakit parah, dan tidak membiarkan berita itu menyebar. Anak laki-laki itu mendengar, air mata langsung mengalir, dia memukul dada dan menangis. Ayah, ini adalah kesalahan anak seharusnya tidak mempercayai kata-kata menantu perempuan. Tidak merawatmu dengan baik, bahkan tidak bisa menemanimu di perjalanan terakhirmu. Raja Neraka menghela napas, lalu berkata, ada satu hal lagi. Ketika kamu sakit waktu kecil, ayahmu bukan tidak mau mengeluarkan uang. Tetapi saat itu keluarga benar-benar miskin, dia berkeliling ke seluruh desa. Memohon kepada semua orang, baru bisa mengumpulkan sedikit uang. Tetapi uang itu sama sekali tidak cukup. Kemudian keluarga mertuamu mengirimkan uang, ayahmu sangat berterima kasih. Di depan seluruh warga desa, dia berkata, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan hati ini seumur hidupnya. Kata-kata ini seperti petir di siang bolong, anak laki-laki itu langsung terkejut, terdiam sejenak. Ia menangis terisak-isak, menangis dengan hati yang hancur. Saat itu, prajurit neraka membawa jiwa ayah tua. Ayah tua melihat anak laki-lakinya yang berlutut di tanah dan menangis, matanya juga memerah. Raja Neraka berkata kepada ayah tua, umur di dunia kamu seharusnya sudah habis, bukan karena orang lain. Menantu perempuanmu berhati jahat, sudah mendapatkan pembalasan. Meskipun anakmu memiliki kesalahan, dia tahu kesalahannya dan bisa berubah, berpikir dengan baik. Kembalilah, berikan dia satu kesempatan lagi, lihat bagaimana dia berperilaku ke depannya. Ayah tua mengangguk, menghela napas, dan tidak berkata apa-apa lagi. Raja Neraka bersama prajurit neraka kembali ke alam baka, angin dan salju di dunia pun perlahan berhenti. Tak lama kemudian, ayah tua yang terbaring di dalam peti mati perlahan membuka matanya. Begitu anak laki-laki melihat ayahnya hidup kembali, dia sangat gembira hingga menangis, berlari dan memeluk kaki ayah tua. Terus-menerus bersujud dan mengakui kesalahan. Ayah, saya salah, saya tidak akan mendengarkan orang lain lagi. Saya pasti akan merawatmu dengan baik, memberikanmu kehidupan yang nyaman hingga akhir. Ayah tua membantu anaknya berdiri, menghela napas. Sudahlah, biarkan saja yang sudah berlalu. Sejak saat itu, anak laki-laki itu seolah-olah menjadi orang yang berbeda, setiap hari bangun pagi-pagi, menyiapkan air untuk ayah tua mencuci muka, memasak makanan hangat, dan mengajak ayah tua berbicara untuk mengusir kebosanan. Dia juga membagi setengah dari tanah di rumah kepada pembantu wanita muda, agar dia bisa pulang ke kampung halaman untuk menjalani hidup. Orang-orang di desa melihatnya, semua memuji dia yang telah kembali ke jalan yang benar. Kemudian ada yang bertanya padanya, mengapa tiba-tiba dia begitu berbakti? Dia berkata, dalam hidup ini, kita bisa berhutang apa saja, kecuali kebaikan hati orang tua. Orang tua memberi kita kehidupan, membesarkan kita, kebaikan ini tidak bisa dibalas dalam beberapa generasi. Dalam hidup, kita harus mengukir kata, bakti, di dalam hati. Selama orang tua ada, rumah ada, jika kita tidak berbakti kepada orang tua, maka kita tidak layak disebut orang yang baik. Orang yang tidak berbakti, meskipun mendapatkan banyak keuntungan, hatinya tidak akan tenang, cepat atau lambat akan mendapatkan pembalasan. Berbakti kepada orang tua bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk mempertanggungjawabkan hati nurani kita sendiri. Selama kita berbakti kepada orang tua dengan baik, hidup akan terasa tenang, dan keberuntungan akan datang menghampiri kita.